Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita nge-review lagi beberapa mobil truk yang ada di sini. Ini adalah Mitsubishi Fuso yang 220 PS, kepala kotak, generasi sebelumnya Fighter. Di sini ada Fighter juga, nanti bakal kita tunjukin ada Fighter di sana. Nah, kita bahas yang FM, bukan FM sih, dia kategorinya FN 527 atau FN 517 ada juga. Nah, kedua mobil ini adalah mobil yang speknya diperuntukkan untuk masing-masing. Kalau yang 6x4 ini ada yang transmisinya 6x4 HD, kelihatan di sini ya. Ini ada tulisannya. 6x4 HD biasanya dipakai di spesifikasi atau mobil ini merupakan mobil truk spesifikasi tambang yang heavy duty. Itu HD heavy duty, lalu kemudian tenaganya 220 PS turbo intercooler. Kalau yang ini 4x2, nanti bakal kita tunjukin di sela-sela rodanya. Nah, sebenarnya mobil ini memiliki tenaga mesin yang sama, cuman beda di rodanya aja kalau kita lihat dan sistem penggeraknya. Nah, mobil ini menggunakan mesin yang model 6D16 3AT2. Mobil ini masih belum yang Euro 4 ya, masih belum edisi terbaru daripada mobil Mitsubishi Fuso. Nah, mobil ini menggunakan turbo, lalu kemudian pastinya menggunakan turbo ya. Untuk tenaganya 220 PS dan torsinya di 64 kgm per 1400 rpm. Jadi ya kurang lebih tenaganya luar biasa lah, tenaga buas lah untuk mobil ini. Nah, kenapa mobil ini menjadi pilihan terbaik buat kalian yang khususnya untuk dipakai di medan tambang? Karena memang mobil ini adalah mobil yang dikenal rajanya medan tambang, apalagi yang 6x4 ini. Nah, kita lihat ya, untuk ketinggiannya, kalau kita lihat ya, ini ground clearance-nya, ini sangat tinggi, kedua-duanya sangat tinggi nih kalau kita lihat ya, dari tanah. Jadi kalau misalkan dia beradu atau dipacu di medan tambang, maka mobil ini tentu tidak masalah atau tidak menjadi persoalan di sisi itunya, di sisi di sisi bawahnya. Jadi kira-kira kayak gitulah. Nah, untuk tinggi keseluruhan mobilnya kurang lebih 2 hampir 3 meter lah ya, 2700 meter untuk ketinggiannya, dan memang sangat tinggi ke atas. Untuk lebarnya juga 2,5 meter. Panjang keseluruhannya ya maksimal untuk yang paling panjang itu kurang lebih di angka 5 meter ya, hampir 6 meter ya, 6 meter kurang lebih. Nah, ini kalau kita lihat untuk yang spesifikasi tambang yang 6x4 ini, ban depannya pakai ban biasa karena memang penggeraknya itu tidak di titik depan, bukan yang 6x6 tapi 6x4, penggeraknya ada di bagian roda belakang. Jadi karena penggeraknya di bagian roda belakang, maka yang ban belakangnya itu pakai ban yang kayak ban MT gitu, atau ban off-road atau ban tambang lah biasanya, sehingga memang lebih mudah untuk membuang lumpur pada saat dipakai di medan tambang, dan termasuk ban serepnya juga pakai ban yang spek tambang. Nah, mobil ini kalau kita lihat damnya sebetulnya sudah mengikuti spesifikasi atau ketentuan odol ya untuk damnya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang ini chassisnya udah dipotong ya, biasanya supaya pada saat PTO-nya dinaikkan dan damnya ini terjungkit ke atas di bagian depannya, itu tidak nyangkut di bagian chassis paling belakang. Ini pakai yang lentur kayak gitu. Nah, Mitsubishi di bagian sini ada reflektor yang dipasang di bagian samping, termasuk ini sebenarnya reflektor yang fungsinya pada saat malam hari itu ketika kena cahaya maka dia akan merefleksikan cahaya, jadi kelihatan sisi luar daripada mobilnya. Nah, ini material karoserinya juga cukup tebal. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini, ini adalah semacam jack stand ya. Kalau misalkan di bengkel itu ada yang namanya jack stand. Jadi pada saat diangkat atau dijungkit damnya, maka ini bisa dinaikkan, disangkutkan ke bagian atas itu untuk menahan. Biasanya kalau misalkan mobil ini lagi diperbaiki, itu fungsinya untuk menahan agar si damnya ini nggak jatuh ke bawah dan menimpa mekaniknya. Nah, pernya ini sangat tebal kalau kita lihat ya. Susunan pernya sangat tebal. Beda yang 4x2. Nah, 4x2 ini sumbu rodanya hanya 4, kalau ini kan 6. Masing-masing 1,
tiga sumbu roda di sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi dia 6. Penggeraknya di 2 roda yang ada di belakang, jadi dia ada gardan di bagian tengah. Kita lihat ya, itu ada gardan di bagian tengah dan memang gardannya sangat besar di bagian tengah itu. Lalu kemudian ada lagi gardan di bagian belakang, jadi dia tersambung di bagian bawah sini, gardan depan dengan gardan belakangnya. Kita tunjukin aja sekalian. Nah, itu ada gardan belakangnya. Jadi mobil ini adalah mobil yang memang sangat siap untuk ke medan tambang. Termasuk di bagian belakang ini ada reflektornya lagi. Nggak ada kamera mundurnya di mobil. Jadi ya blind spotnya adalah sisi belakangnya pasti. Nah, beda dengan yang ini, gardannya cuma satu. Dan ini sistem penggeraknya 6.6. Jadi termasuk yang heavy duty juga sebenarnya. Nah, kayak gini speknya. Dan ini gardannya sangat besar gardannya. Jadi harusnya memang cukup untuk mendorong beban mobil pada saat memuat material tambang. Tapi ini untuk jalanan yang setidaknya lebih tidak lebih ekstrim ketimbang medan yang mesti dilalui si 6x4 ini. Nah, di bagian sini ada pagar-pagarnya. Nih, ada pagarnya untuk menghindari orang jatuh ke dalam, karena kan sebenarnya ini ruang kosong ya. Ini ruang kosong, jadi kalau orang jatuh ke dalam bisa kelindas sama bannya ini. Dan kalau kelindas sudah tahulah resikonya bakal seperti apa. Nah, untuk pengisian bahan bakarnya posisinya di sebelah kiri dan ini terkunci. Cukup besar untuk tangkinya juga. Lalu kemudian sistem pengeremannya dan bagian dalamnya. Cuman bagian dalamnya terkunci ya, kita nggak bisa akses ke dalam. Tapi sebelumnya kita udah pernah nge-review mobil ini juga, jadi kita tunjukin stok-stoknya aja yang ada di sini. Nah, dua ini 6x4 dengan 6x2. Lalu kemudian di belakang sini ada lagi yang Fighter FN62 6x4 juga yang heavy duty, yang HD. Nah, yang ini 4x2 lagi. Nah, ini kalau kita lihat si Fighter memang kelihatan cabin-nya lebih modern ketimbang si yang yang FN527. Kalau FN62 Fighter dia lebih aerodinamis kelihatannya, nggak begitu mengotak dengan kotak-kotak yang kaku. Nah, di bawah ada fog lamp-nya. Lampunya sekarang lampu-lampu mobil itu pakai plastik, nggak lagi pakai kaca. Semuanya pakai plastik. Materialnya ini materialnya plat besi. Lalu kemudian ini footstep-nya juga kelihatan sporty ya. Material aluminium keras kayak gini. Dan di bagian sebelah kanannya ada lampu seinnya. Ini ada plate lagi. Nah, untuk spionnya posisinya besar, posisi di atas untuk spionnya. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada handle pintu yang dia warna hitam dan ada tekan kuncinya. Nah, untuk bannya dia pakai yang Bridgestone, bautnya pakai yang 8 baut kayak gitu untuk bannya. Dan ini sama besarnya seperti yang ada di sini, cuman yang ini bannya pakai gajah tunggal. Nah, kayak gitu. Terus untuk di bagian sini ada lampu sampingnya, terus ada reflektor lagi, dan ini ada snorkel atau saringan udaranya yang dari dalam sini naik ke atas tuh. Jadi untuk saringan udaranya ini benar-benar bisa untuk mendinginkan bagian mesinnya sambil mobil ini merayap di dalam air, karena mobil ini kalau kita lihat ya ketinggiannya cukup tinggi. Dan kalau misalkan masuk ke air pun gak ada masalah, harusnya gak ada hambatan. Nah, nih. Terus di sini sistem pengeremannya bisa kita lihat juga di sini. Kalau kemudian untuk ban belakangnya dia pakai ban biasa, bukan ban yang spek off-road kayak tadi yang FN527 yang kita tunjukin ya. Cuman ini sama-sama menggunakan penggerak roda belakang yang 6x4, jadi mantap juga nih kelihatannya. Nah, mantap. Nah, ini kalau kita lihat di bagian belakangnya nih. Oh, keren. Nah, terus ini untuk lampu belakangnya dia model yang gantung kayak gini. Cakep juga ini. Terus ban serepnya sama, pakai ban gajah tunggal, bukan ban yang spek tambang. Nah, ini ada lagi FN527 yang spek tambang. Jadi di sini ada banyak mobil-mobil truk yang generasi lama ya. Yang 4x2 ada 3 unit, yang 6x4 juga ada 3 unit, plus 1 Fighter.
Terus ada Victor lagi di sana, sebenarnya ada 3 Victor tuh. Nah selain itu ada banyak lagi di sini, ada Mitsubishi Triton, ada yang GLS di sini warna putih, ada yang Exit, lalu kemudian ada yang Ultimate juga. Jadi sebenarnya lengkap juga stoknya di sini. Nah jadi kalau misalkan kalian nggak butuh salah satu mobil yang ukurannya super besar ini, tentu pilihannya adalah mobil-mobil kayak Mitsubishi Canter yang ada di sini. Nah ini termasuk mobil-mobil yang dipakai untuk kegiatan usaha juga, tapi kalau yang ini biasanya dipakai untuk box dalam kota yang 110 PS yang long chassis, 2 di sini 110 PS yang long chassis, 3 plus saya yang di depan sini, tapi bukan yang 110 PS yang ada depan, yang 125 PS sepertinya. 4x2, terus ada Victor yang 4x2 juga, lalu kemudian ada Victor yang 6x4 lagi. Nah kalaupun misalkan kalian nggak butuh salah satu di antara mobil yang tadi kita tunjukin, maka pilihan kalian adalah si Triton Exit ini. Triton Exit warna hitam yang ada di sini adalah mobil yang juga jagonya di medan tambang. Banyak dipakai mobil-mobil seperti ini tuh di medan tambang. Triton Exit ada 2, ada yang hitam dengan warna silver di belakangnya. Dan kalau kalian mau yang lebih badak lagi, itu ada GLS di belakang. Sebenarnya di bawahnya GLS masih ada satu HDX, kalau nggak salah. Cuman di sini ada GLS, lalu kemudian ada yang 4x2 juga. Ada yang single cabin. Single cabin apakah dia 4x4 atau 4x2, kita lihat dari di sini. Dia 4x2. Nah, jadi kalau kalian butuh mobil single cabin yang spesifikasinya bukan buat tambang, tapi buat apa ya? Buat dalam kota atau buat jalanan yang bukan buat tambang lah intinya. Nah, tentu ini jadi pilihannya. Nah, kalau kalian butuh yang lebih low budget lagi, maka pilihannya adalah L300. Di sini ada L300 juga. Nah, ini L300, Colt L300 edisi yang belum Euro 4 juga. Saya nggak tahu apakah L300 akan ada update untuk Euro 4 atau enggak. Nah, kalau kalian butuh yang buat komersial, ada Expander, ada Pajero Sport juga di situ, dan Expander Cross. Ya, di sini sebenarnya lengkap perwakilan untuk semua stok mobil-mobil Mitsubishi yang ada di sini. Nah, nih mobilnya cakep-cakep bos. Apalagi yang Triton ini. Yang Triton ini sebenarnya menjadi salah satu yang paling saya favoritkan untuk mobil-mobil Mitsubishi, karena memang kelihatan lebih sporty, kelihatan garang. Yang warna silver ini, termasuk yang warna hitam di depannya. Wah, ini kelihatan enak ya. Enak kayak makanan ya, enak. Dan kalau kita lihat ya, Triton itu selalu suspensinya empuk-empuk, jadi nyaman buat di goyang-goyangin. Saya kekunci, kita nggak bisa akses bagian dalamnya. Yang jelas mobil ini penggeraknya 4x4 dan menggunakan penggerak 4x4 yang SAWC atau Super Alloy Control, bukan yang bukan yang pakai tuas lagi, tapi dia pakai tombol kayak gitu, kayak Super Select. Nah, bannya pakai Toyo Open Country. Untuk velgnya dia pakai dual tone, perpaduan antara gunmetal dengan warna silver kayak gitu, jadi kelihatan garang juga. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang mobil-mobil komersial yang ada di sini, termasuk beberapa mobil passenger. Kalau kalian tertarik, jangan malu-malu untuk hubungi kontak kita di deskripsi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada update ulasan informasi otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.